Halo guys, kembali lagi di Raha Realistis Studio. Oke, kali ini kita akan memasuki tahap analisis animasi ya, dimana kita akan belajar bersama-sama gitu bagaimana kita menganalisis sebuah animasi, atau bahkan misalkan kalian masuk ke studio animasi gitu. Kita akan tahu nih standarnya apa aja sih yang biasanya tuh diperiksa ya, terutama untuk pemula dulu gitu. Kira-kira apa sih yang biasanya diperiksa dan bagaimana sih membuat animasi yang benar gitu. Kita akan mencoba menganalisis karya dari salah satu teman kita animator. Nah, untuk analisis animasi ini saya memberikan kesempatan kalian yang terutama pemula ya untuk belajar bagaimana cara membuat animasi yang dimana kalian tuh tidak ada mentornya ya, karena kan untuk mendapatkan kelas plus mentornya itu biasanya berbayar gitu guys. Nah, di kali ini saya membuka kesempatan kalian untuk mengirim karya-karya kalian gitu guys, terutama dapat feedback secara profesional gitu. Oke, mungkin di awal kalian akan bingung, jadi kita akan mencoba analisis dulu animasinya seperti apa. Ya, kali ini saya harus on cam ya guys, karena harus menjelaskan beberapa analisa secara langsung. Oke, kita mulai saja. Jadi di sini ada sebuah karya animasi dari salah satu teman kita ya guys, namanya adalah Lukman dan Ko Johan. Kita play dulu karya mereka. We're robbing this joint tonight. I saw the owner leave earlier. I can already smell the money. Ka-ching! Oke, ini dia karya dari teman kita ya, Ko Johan gitu. Oke, sekarang dari karya Lukman kita play terlebih dahulu sebagai review. We're robbing this joint tonight. I saw the owner leave earlier. I can already smell the money. Ka-ching! Nah, dari kedua karya ini kita bisa lihat kan bagus kan karya mereka gitu. Bahkan dengan storytelling yang sama, mereka bisa membuat adegan yang berbeda-beda gitu guys, sesuai dengan imajinasi dan kreativitas masing-masing. Oke, kali ini kita akan menganalisis terlebih dahulu karya dari Ko Johan yang ini. Tapi saya tidak akan menganalisa satu sequen ya, dari 1 sampai 3 masing-masing. Saya hanya akan menganalisa animasi yang terbaiknya, shot animasi yang terbaiknya. Contoh di sini punya Ko Johan, saya akan menganalisa di shot 1 dan punya Lukman di shot 2-nya. Oke, kita mulai dari punya ini terlebih dahulu ya. Nah, pertama adalah kita lihat dari storytellingnya terlebih dahulu ya, overall storytelling. Apa sih overall storytelling tuh? Ibarat kita nih yang awam banget, penonton awam melihat adegan itu, kira-kira ceritanya nyampe gak sih apa yang animator ingin sampaikan gitu. Kalau kita lihat ya, ini cukup. Oke, mungkin suaranya akan bentrok, jadi saya mute dulu suara dari file shotnya. Oke, di sini overall cukup bagus ya, mantap gitu. Ceritanya dia tengah malam, walaupun gambarnya belum terrender malam ya, cuman kan ada audio gitu yang kayak jangkrik gitu guys. Itu kita aja udah tahu itu pasti malam lah gitu guys. Oke, di sini cukup bagus ya, ceritanya tengah malam mau merampok, dan karakter yang yang Serif ini yang buncit itu lebih rada kalem ya, dan karakter Ang ini lebih bersemangat sampai loncat-loncat gini. Dia rada pecicilan dalam cerita ini ya, berhasil menunjukkan karakter yang berbeda dari kedua karakter ini ya, dari masing-masing karakter berhasil menunjukkan
sifatnya yang berbeda-beda gitu maksudnya. Ya, secara overall animasinya itu terlihat smooth ya dan halus gitu. Enggak jerky dan juga tidak kaku ya guys. Di sini dia memakai style semi realistis tuh kartun. Apa itu semi realistis tuh kartun gitu ya. Jadi lebih condong ke kartunisnya gitu guys. Nah, karena kalau kita lihat nih adegan si Eng naturalnya orang itu tidak bisa, bahkan akan sulit melompat. Makanya itu lebih condong ke style kartun gitu. Kalau misalkan coba deh kalian praktekin nih melompat kayak si Eng gini nih, itu unnatural dan juga susah gitu guys. Itu mungkin perlu apa ya, perlu effort tinggi gitu guys. Atau lu pokoknya kamu tuh harus sering berlatih sirkus gitu sampai bisa melompat-lompat seperti ini. Nah, makanya itu lebih ke style kartun gitu guys. Oke, mungkin sedikit overallnya biar nggak terlalu keder gitu guys. Intinya overall dari storytelling bagus, juga beat audionya juga pas ya gitu. Ketika dia ketawa, ketika dia happy dia loncat-loncat. Kemudian dari animasinya juga terlihat smooth atau halus gitu guys, tidak kaku. Dan overall dari pose-posenya juga cukup bagus ya, silhouette-nya bagus. Posenya juga dia dibikin seperti apa ya, gemuk dan bulatnya itu berasa banget guys. Karena kalau misalkan kita salah nih, dia gemuk nih tapi membuat si tangannya lurus gini nih, itu malahan terlihat kaku. Oke, sekarang adalah ke tahap detailing ya, dimana dosa-dosa animator itu pada kelihatan guys. Misalkan nih kalau kita play nih, tidak terlihat kan kekurangannya gitu guys. Bahkan ya, ini oke nih, approve-nya harusnya. Nah, di detailing itu dalam standar studio animasi mungkin saya harapannya bukan standar studio animasi aja, di standar kalian belajar itu akan dilihat secara frame by frame seperti ini. Nah, 34, 35, 36 gitu, itu bener-bener dilihat guys. Oke, di sini saya sebenarnya sudah membuat notes ya, karena sebelumnya sudah menganalisa, jadi saya tinggal menjelaskan untuk mengatasi dari durasi yang kepanjangan. Oke, kita play. Di sini masih aman karena kan shotnya ke atap ya, ke atap rumah. Nah, di frame 56 si Eng, frame 48 dan 48 sampai 59 ini si Eng tuh sudah pergerakan nengok, sudah mulai gerak nengok ya. Senaturalnya itu mulai nengok sebaiknya di frame 56, karena naturalnya Serif buncit ngomong baru si Eng ke trigger gitu untuk menengok ke arah Serif. Oke, kalau kita lihat per frame gini ya, coba saya aktifkan suara. Cuman harapannya jangan sampai bentrok dengan ketika saya ngomong. Nah, di 48. Nah, di sini nih dia baru gitu. Tapi si Eng udah nengok. Karena kalau naturalnya nih ketika kalian dipanggil teman, misalkan Raha gitu, Raha sini. Nah, itu pas Raha si en atau Raha sini, itu biasanya orang baru nengok gitu. Bukan berarti baru mangap Ra gitu. Dia udah gitu, udah nengok. Itu mungkin kecuali dia peka kayak Spider-Man gitu, punya telinga yang peka atau insting yang kuat gitu. Kalau dia akan dipanggil, nah itu kan kekuatan hero ya, bukan natural. Jadi naturalnya itu dia nunggu si Serif ngomong dulu, mungkin di sekitar sini nih baru dia mulai bergerak. Kalau sekarang dia udah proses gerak duluan gitu. Oke, audionya saya matikan aja biar gak bentrok. Oke, kita lanjut di sini 59. Nah, masih bisa dipush agar tidak tangent. Tangent itu apaan sih tangent ya? Tangent itu ibarat nih, kalau kita lihat nih si apa ya nih
jidatnya si keningnya tuh segaris dengan garis pintu. Nah ini juga segaris gitu. Nah itu tuh harus kita hindari ya. Itu termasuk ke bad komposisi gitulah, komposisinya yang jelek gitu. Ya kita hindarinya kayak gimana ya, ini gampang banget sih sebenarnya untuk mengatasi tangent. Itu tinggal kita COG-nya kita geser lagi biar si kepala dan ini sebadan tuh lebih majuan dikit gitu. Karena kalau kalian membuat animasi jangan sampai tangent ya, itu bisa kena revisi ntar. Tapi ya memperbaikinya mudah kok kalau untuk urusan tangent. Oke, kita lanjutkan di sini 65. Pose ini bisa dikeluarkan tangannya sedikit agar siluetnya terlihat jelas, menghindari tangan terlihat sakit atau buntung. Nah, kalau kita lihat segini, itu yang feel yang saya rasakan, si Engnya tuh memakai jubah gini lah. Itu kayak orang diperban dia sakit tangan gitu. Intinya siluet tangannya tuh nggak jelas guys. Solusinya adalah di sini coba saya gambarkan, ini dia tinggal mundurkan sedikit sikutnya agar siluetnya tuh terlihat lebih jelas gitu guys. Oke, kemudian di sini di frame 72 serif pose tangan ini kurang rileks. Penjelasan nanti di frame 78. Oke, kita next ke 78 dulu. Di sini 75. Nah, si Eng frame 74 75 terlihat Eng sudah mulai bergerak. Sepertinya gerakan ini masih bisa di delay 1 atau 2 frame karena tidak agar tidak terlihat barengan. Nah, kalau kita lihat di sini tuh udah belum juga nyampe ya, tapi dia udah kedorong gitu. Mungkin wah kan itu 1 frame doang gitu guys kan. Kalau kita play kan nggak kelihatan kok kayak perfeksionis banget ya. Welcome to industri animasi gitu guys. Karena ya secara profesional tuh frame by frame diperhatikan. Ini solusinya tinggal di delay aja 1 atau 2 frame. Karena kalau misal nih coba saya lihat ini nih. Misalkan kita ngedorong gini. Nih. Ini tuh belum kena loh. Aslinya belum kena, tapi mungkin di kamera kayak sudah rada kena ya, jadinya dia udah gini kan. Harusnya tuh kena dulu, bener-bener kena baru kedorong si tangannya gitu. Nah kira-kira seperti itulah impact yang lebih benar ya guys gitu. Kalau sekarang dia kayak udah gerak duluan, tinggal di delay 1-2 frame aja, itu mah gampang lah. Kemudian 78 tadi menyambung 72 78 serif ini IC saya lihat sih pose tangannya ini terlalu capek ya. Jika kita perhatikan kayak terlalu kurang rotasi chestnya, tangannya terlalu ke belakang. Jika kita praktekkan sedikit tidak rileks. Solusinya ini chestnya tinggal tambahkan rotasi aja. Sampai sini apakah kalian paham yang saya maksud? Nah kalau kita lihat, coba saya ini di kamera, ini kamera belakang kulkas, padahal bukan di rumah ya guys, saya di studio nih kalau kalian pengen tahu. Nah tuh kan benar, studio sepi, saya sendirian. Oke, coba saya mundur, jadi si serifnya tuh seakan-akan begini nih tangannya nih. Coba kalian praktekkan, dia kan pundak tapi enggak gini, tapi kayak gini, ini pundak gini tuh. Itu solusinya gimana ya? Solusinya si chestnya tuh tinggal puter aja gini. Ini kan belakang, nah tinggal puter gini, itu lebih enggak sakit. Bagaimana cara kalian sakit atau enggaknya tahu bagaimana kalian tahu sakit apa enggaknya ya praktekin aja. Kalau misal di sini pundaknya mungkin pundak si Engnya ya ini kan natural. Tapi kalau kita lihat tuh seakan-akan seperti gini. Nah ini gak natural nih. Caranya ya si chestnya tuh tinggal rotasi aja biar lebih natural. Jadi si serifnya tuh lebih
nengok lagi. Oke, kita lanjut 1 2 3 frame 1 2 3. Nah, frame 1 2 3 sampai 1 2 4 ya, selisih 1 frame. Terlihat cut perpindahan IQ to FK. It's okay ya, cuman di sini terlihat tembus. Coba kita zoom. Ini perubahan dari IQ dan FK-nya tuh terlihat. Nah, karena kalau dia berinteraksi ya, dia akan berinteraksi dengan pundak, itu emang cocoknya IQ. Kemudian ketika dia ke normal tuh cocoknya FK. Kalau kita lihat per frame gini jelas banget tuh kayak cetak-cetak gitu guys. Tapi is okay lah, kita sebagai animator sangat mewajarkan ya. Cuman di sini tembus. Di sini masih aman. Nah, di sini tembus ke dalam baju. Itu tinggal rapihin dikit aja guys, diangkat sedikit lah gitu. Mungkin bang, itu kan yang tembus banyak ya, misalkan baju-bajunya juga ya, emang itu minusnya gitu guys. Minusnya adalah si animator ini tidak merapihkan bajunya. Mungkin karena deadline atau apalah, ini sebenarnya dia latihan ya, sedang latihan, tapi kan ada kerjaan lain atau apa jadi tidak sempat. Cuman kalau kalian belajar animasi usahakan jangan tembus guys, karena ntar pas di render tembus ya wah kacau balau udah gitu. Oke, 128. Pose tangan tidak rileks atau patah. Nah, ini sih jelas banget ya, gak perlu kita perdebatkan lagi. Coba aja kalian praktekkan nih, tangan mana kamera naturalnya segini, tapi nih kayak gini banget gitu. Aduh, ini sakit banget sih kalau kita praktekkan ya, terlalu patah gitu. Kalau kita lihat artsnya tuh terlalu gini nih, tek guys, harusnya ya seginilah, terlalu patah posenya. Itu juga jangan sampai kalian apa ya, lolos gitu guys. Yang pose patah-patah saat transisi gini tuh tetap harus kalian rapihkan. Oke, kita lanjut lagi 162. Serip buncit. Gerakan tangan saat ketawa, telapak tangan masih bisa dikasih overlap untuk terhindar dari gerakan kaku. Oke, kita zoom. Nah, saat dia ketawa, perhatikan si ininya ya, pergelangan tangan. Itu dia nggak dianimate guys, itu gak digerakin gitu. Kalau kita lihat tangannya kan harusnya kayak ketawa tuh hahaha gitu, biar terlihat halus gitu. Kalau ini kayak hahaha gitu. Si telapak tangannya kelihatan gak dianimate sih kalau ini, jadinya terlihat kaku tuh. Padahal dia bisa kasih overlap lagi sedikit aja, itu menambah ke animasinya smooth dan halus gitu ya, lebih natural lah. Kemudian 163. Di sini gerakan Eng masih bisa dikasih secondary action animasi. Sekarang terlihat polos dan kurang hit audionya. Oke, kita play dulu audionya. Nah, pas dia kayak hehe gitu, itu kan si kepalanya tuh terlalu apa ya, kayak datar banget guys gitu, kayak cuman hehe. Harusnya tuh kayak kasih beat lagi hehe, misalkan gitu, atau ya secondary lain lah gitu, kayak misal gerakannya apa, gerakan kepalanya kasih rotate dikit atau apa. Kalau ini terlalu datar guys gitu. Sementara audionya tuh lebih antusias sih, kayak lebih enak dikasih apa ya, tekanan dikit guys gitu untuk menyesuaikan audio. Oke. Kemudian adegan loncat bisa dicepetin lagi di 180. Kita play dulu. Nah, karena ini kan style kartun ya. Style kartun itu cocoknya emang rada snappy guys. Jadi bisa dicepetin lagi ini. Karena gimana ya, untuk detailnya sih harus ada pembahasan khusus untuk style kartun. Mungkin di sini skip dulu deh untuk pembahasan style gitu. Tapi di sini intinya dia masih bisa dicepetin lagi.
Kemudian 188 apa nih? Di sini masih bisa tambahkan satu frame lagi untuk eng ke bawah agar lebih nge-fresh dan si kaki memberikan tenaga. Nah, kalau kita lihat, kita fokus ke sini. Nah, di sini tuh harusnya dia turun lagi guys, satu kali aja gitu, tapi dia langsung ke atas. Jadinya tuh kayak gimana, bounce-nya kurang berasa gitu. Kalau misal coba ya, apakah membantu dengan tangan? Misalkan gini, dia tuh baru nyentuh langsung gini, tek tek, harusnya kan ngepres dulu, ngepres sedikit, teng, baru gitu guys. Itu ada di pembahasan bouncing ball gitu guys. Dan juga apa ya namanya, kalau misal langsung begini, si kaki kapan ngedorongnya, mungkin akan belibet ya menjelaskannya gitu, karena ini termasuk ke body mekanik. Tapi secara teori dasar ini di bouncing ball juga harusnya kita sudah mengerti lah. Oke, lanjut 2 frame 212. Eng di sini bounce shape-nya masih bisa diperkuat lagi. Coba kita lihat. Oke. Nah, kalau kita lihat dia grafik bounce-nya tuh begini. Set. Coba kita lihat reset ke bawah. Wait. Bawah langsung gini. Kelar ya, habis itu is in atau is out gitu guys. Sebenarnya tuh bisa ditambahin ritme begini ketika dia turun kan. Kalau sekarang kayak gimana, coba di kamera kelihatan gak sih, kayak set gitu, harusnya kayak gini. Nah, dikasih ritme bounce lagi, jadi nggak begini langsung kelar, bisa dikasih set gitu guys. Mungkin ya nggak sebanyak inilah, kayak cuman 1, 2, habis itu gini, habis itu gitu. Saya harap kalian mengerti ya, karena nih rada susah dengan keterbatasan ya, terutama kamera yang jelek. Ntar saya harus nambah satu kamera lagi. next 233. Tangan bisa dikasih delay satu bagian, intinya untuk menghindari simetris gerakan. Kalau sekarang kita lihat ini kan apa ya, simetris guys gitu. Nah, naturalnya itu unsimetris, jadi kita bisa kasih delay. Mungkin si tangan ininya tuh masih di atas, karena aduh susah nih mau mempraktekkan. Misalkan dia tangan saya nih turun, kalau simetris kan bareng, harusnya tuh rada telat dikit antar keduanya, kayak coba kayak gini. Nah, kita lihat yang ini udah rada turun duluan, habis itu begini. Nah, itu naturalnya begitu. Kalau kalian misal memperhatikan analisis video real life manusia gitu guys, intinya sih bagusnya hindari pose simetris dan juga gerakan animasi yang simetris. Usahakan unsimetris, karena apa ya, biasanya tuh revisinya tuh terlalu post to post gitu kalau gerakannya masih barengan gitu. Oke, kita lanjut 247. Pose nengoknya patah kurang rileks. Nah, ini balik lagi kayak tangan ya tadi. Ini bagian kepala. Coba kalian nengok kayak begini, dah itu tulangnya patah guys. Kalau bisa kalian praktekkan gitu. Susah lah, saya pernah susah mempraktekannya. Ini sih gampang ya, solusinya tuh ya tinggal chestnya aja tadi, kayak misalkan gini, chestnya rada putar dikit. Kalau ini kan terlalu memaksakan ya, walaupun misalkan saya pengen style kartun tapi nggak begini juga gitu, ini terlalu masih kelihatan patah sih. Kemudian 249 apa nih, mungkin bisa dikasih gerakan kepala sekundari untuk hit audio the money. Saya play dulu ininya, audionya. Smell the money. Ka-ching! Money. Nah, di sini tuh dia ngomong the money tapi diam aja, kayak coba
saya praktekkan misalkan gini deh, kan the money harusnya tuh enaknya dikasih hit kepala dikit kayak the money gitu. Coba lihat kamera, jadi kayak kan sekarang flat aja the money gitu, enaknya tuh kayak the money gitu, kasih gerakan dikit aja untuk ngehit audionya biar gak terlalu mati di sini. Walaupun misalkan itu kan cuma beberapa frame, tapi ya balik lagi welcome to the animation profesional gitu guys. Bisa dibuatkan delay antara satu tangan lainnya menghindari gerakan yang simetris. Nah itu sama kayak yang sebelumnya ya. Di sini barengan nih di sekitar sini. Dia mulai yang ngangkatnya barengan. Coba kalau misalkan yang satu rada telat dikit dah, itu lebih bagus gitu. Nah ini sudah unsimetris padahal di sini, tapi di sini simetris lagi. Nah sampai sini intinya hindarin gerakan yang simetris deh. Oke, 263 good artsnya ya, ini bagus sekali direction artsnya gitu. Kalau kita lihat nih, saya gambarkan dengan seadanya. Intinya sih kalau kalian lihat kan dia alurnya tuh dapet gitu, artsnya tidak terlihat kaku. 266 adegan kecing bisa dicepetin lagi lebih snappy. Coba saya play. Ka-ching! Ka-ching! Nah ini tinggal lebih cepetin lagi, kayak kan kecing ya, kayak kecing, jadi kita bisa timingnya lebih snappy, kecing gitu guys. Itu tinggal kita press aja ininya frame-nya biar lebih cepet sedikit, karena ini kan style lebih condongnya style ke kartun. Di sini juga 268 apa nih? Di sini juga bonusnya bisa diperkuat lagi. Nah, mungkin di sini tuh bisa lebih ke bawah lagi ya si COG-nya. Misalkan di sini dia cuman sampai sini. Ini kan garis nih. Dia bisa lebih bawah lagi gitu. Bisa lebih tekan bawah lagi, cuman geser doang gitu. COG-nya solusinya ya gampang sebenarnya. Jadi tidak terlihat kaku gitu guys. Oke, sudah semuanya. Capek. Ya, semoga pembahasan tadi menambahlah ilmu dan wawasan ya guys. Di sini masih ada part selanjutnya, akan saya masukkan ke part 2 aja untuk menghindari durasi yang panjang ya guys. Nah, saya akan menjelaskan kembali yang di awal. Saya membuka kepada kalian yang belajar animasi. Misalkan kan kalian belajar animasi di rumah, otodidak, tidak ada mentor. Kemudian kalian bingung nih, ini animasi saya sudah bagus apa enggak. Kemudian kalian kirim ke grup, tapi jawaban di grup kalian hanya cuman keren guys, keren, bagus, lanjutkan. Itu gimana ya? Tidak salah, cuman ilmunya kita nggak nambah gitu kalau menurut saya guys. Di sini saya menyiapkan sebuah website yang walaupun masih beta gitu. Jika kalian ingin animasi hasil latihannya dianalisa kayak tadi lah contoh simpelnya, jadi kalian akan menambah ilmu dan tahu nih apa yang kurang, apa yang bagusnya gitu guys. Kalian bisa kirim ke sini. Tentunya akan ada rulesnya ya, aturan-aturannya. Nanti kalau kalian klik tuh ada penjelasannya. Nanti saya akan menganalisa sesuai dengan standar studio tentunya, tapi dengan bahasa gimana ya, dengan masih level junior gitulah, yang intinya yang kalian masih bisa pahami. Karena untuk level atas lagi tuh bahasanya tuh tinggi-tinggi guys. Kadang saya juga masih perlu belajar gitu. Dan ini gratis guys, karena ada YouTuber luar itu kalian harus bayar sekian ratus dolar untuk berapa kali kirim. Nah ini saya gratiskan untuk kalian yang ingin belajar menganalisa dan mendapatkan feedback dari profesional animator. Oke, mungkin segitu saja ya. Nanti kita akan lanjut ke
part 2-nya yang ini, dan mungkin akan ada analisa dari film-film animasi yang sudah mendunia gitu, internasional ya guys. Oke, sekian, jangan lupa like, subscribe dan bagikan. Terima kasih.